PSSI dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu federasi sepak bola yang paling mengejutkan di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia ini menjadi pionir dalam segala manuver sepak bola ASEAN. Gak cuma soal pemain, melainkan soal terobosan di belakangnya telah diikuti oleh beberapa negara tetangga. Ambil contoh terdekat saja, Malaysia. Negeri jiran mengikuti program keturunan tim nasional Indonesia di tahun ini. Namun PSSI terus membuat gebrakan lewat jalur lain. Terbaru, PSSI mengumumkan gak bakal menggunakan Gerard Van den Bosch untuk melanjutkan perjuangan timnas U23 di kancah Asia Tenggara, lebih tepatnya di SEA Games 2025. Sebaliknya, Erick Thohir setuju menjemput pelatih lama yang telah menjadi bayang-bayang bagi Vietnam, dan mereka juga telah bereaksi atas pergantian pelatih ini. Selain itu, PSSI juga melakukan gebrakan yang lebih fresh lewat pengadaan awards dari federasi langsung. So, inilah berbagai gebrakan PSSI akhir-akhir ini yang semakin mencuat dan membuat ASEAN bingung. Erick Thohir di PSSI. Seperti seorang pesulap khusus untuk timnas Indonesia, fokusnya condong ke timnas, dan timnas. Seperti yang sedang booming akan berlangsung di pertengahan Agustus ini. Proyek terbaru PSSI adalah membuat mini turnamen untuk timnas U17 asuhan Nova Arianto. Turnamen ini bernama Piala Kemerdekaan yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan dikonfirmasi akan mengundang 3 tim top dunia, yakni Tajikistan U17, Panama U17, dan Afrika Selatan U17. Tujuannya, agenda ini diniatkan untuk persiapan timnas U17 sebelum bersaing di pentas Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Yang bikin heboh, turnamen ini akan berlangsung di Sumatera. Alasan PSSI sendiri menyebut sebagai langkah pemerataan agar sepak bola tak berfokus pada Pulau Jawa saja. Nah, selain itu, kalau kita bicara soal manuver besar-besaran di balik layar timnas Indonesia, maka tak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung keputusan yang cukup mengejutkan, atau mungkin lebih tepatnya disebut strategi dari Erick Thohir dan jajaran PSSI terhadap posisi kursi pelatih timnas U23. Di mana saat baru saja membawa Garuda Muda meraih status runner-up di ajang AFF U23 2025, dengan perjuangan berdarah-darah dan duel final panas melawan Vietnam, Gerard Van den Bosch justru tidak dilanjutkan untuk mendampingi timnas di SEA Games 2025. Sontak, kabar ini bikin netizen bengong. Bahkan media Vietnam seperti Soha.vn langsung mengangkatnya sebagai headline. Mereka bingung, kaget, bahkan heran. Bagaimana bisa pelatih yang baru saja menggertak mereka tiba-tiba tidak dilanjutkan? Tapi tentu bukan tanpa alasan. Federasi punya agenda yang jauh lebih besar. Iya, SEA Games itu penting. Tapi kualifikasi Piala Asia U23 itu jauh lebih strategis. Ini bukan sekedar ajang gengsi ASEAN, melainkan panggung Asia. Dan siapa tahu dari situ bisa jadi tiket ke Olimpiade. Gerald sendiri mengkonfirmasi bahwa ia diminta fokus penuh memimpin Garuda Muda di kualifikasi yang akan berlangsung 3-9 September di Gelora Delta Sidoarjo. Lawan-lawan di grup juga bukan main-main. Ada Korea Selatan, tim kuat Asia Timur yang kadang suka nyaru jadi monster di level kelompok umur. Maka, ya wajar saja kalau PSSI ingin semua tenaga Van den Bosch dicurahkan ke situ. Dan satu hal yang pasti, ini bukan pemecatan, ini bukan pencoretan. Ini semata-mata strategi. Ini semacam pecah kekuatan, agar Indonesia bisa maksimal di dua front. Dan ketika satu pintu ditutup, pintu lain terbuka. Muncullah nama Indra Syafri, pelatih yang sudah seperti mantra pematah dominasi Vietnam. Kita masih ingat betul 2023 silam saat semua mata menatap Hanoi dan ramalan mulai bicara soal kekuatan mutlak Vietnam U23. Boom, Indra Syafri hadir di semifinal SEA Games dan menggulingkan sang tuan rumah dengan gaya khas, kalem tapi menang. Maka tak heran kalau nama ini sekarang mencuat kembali. Belum diumumkan resmi memang, tapi angin sudah bertiup ke arah sana.
Dan jika ini benar terjadi, Vietnam jelas akan gelisah karena sejatinya bukan cuma pemain yang bisa jadi senjata, tapi pelatih pun bisa jadi simbol perlawanan. Apalagi Indra punya chemistry dengan generasi emas ini. Banyak dari pemain U23 yang kini aktif merupakan binaannya dari Elite Pro Academy dan skuad U19 yang dulu sempat dia poles. Bayangkan jika chemistry lama itu disulap kembali dalam satu kerangka SEA Games. Vietnam boleh menang di AFF, tapi SEA Games punya sejarah berbeda, dan sejarah itu sebagian besar ditulis oleh Indra Syafri. Bayangin kalau kamu sekarang duduk di kursi panas pelatih timnas Indonesia sekarang ini. Di depanmu, daftar nama striker bertebaran seperti bintang jatuh di langit malam. Tentu saja bakal senang, karena akhirnya skuad Garuda punya stok penyerang yang melimpah. Hal ini diketahui dari salah satu staf PSSI yang entah sengaja atau tidak justru menyebut penyerang yang sedang diproses lebih banyak dari yang disebutkan Erick Thohir. Tapi di saat yang sama, jelas pelatih juga wajib paham karena satu pertanyaan menghantui. Siapa yang harus dicoret kalau semua striker yang datang kualitasnya bintang 5? Timnas Indonesia kini tengah bersiap menyambut babak paling krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni round 4. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, lini serang kita terasa padat. Semuanya bermula sejak proyek naturalisasi mulai bergulir satu persatu. Penyerang keturunan berdatangan, membawa darah Garuda dan skill Eropa. Dari Emiliano Jonathans, si penyerang serba bisa yang kini bersinar di FC Utrecht. Dean Zimmergen, target man murni yang siap berduel di kotak penalti seperti gladiator. Mauro Zylstra, bumber muda bertubuh jangkung yang disebut-sebut sebagai Van Nistelrooy-nya Indonesia. Dan satu lagi dari luar Eropa, masih menjadi tanda tanya. Tapi jangan lupa, masih ada wajah-wajah yang sudah lebih dulu jadi tumpuan, seperti Ole Romani, sang predator di Eredivisie, dan Rafael Struijk yang sudah kenyang jam terbang bersama timnas. Sekarang, barisan penyerang Garuda bukan lagi kumpulan pemain, tapi arena pertarungan. Persaingannya sudah kayak neraka kecil di depan gawang. Satu kesalahan bisa bikin nama dicoret. Satu perform luar biasa bisa jadi tiket ke daftar starting 11. Dan kalau semuanya benar-benar siap bertarung demi satu tempat suci di lini depan, pertanyaannya adalah siapa yang paling pantas jadi mesin gol utama timnas Indonesia dan bagaimana respon rival round keempat? Let's go, kita bahas satu persatu. Dengan dua laga, Indonesia sangat punya peluang. Secara matematis, masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Meskipun jalurnya sulit, mengingat rival kita adalah Saudi dan Irak, yang secara level di atas Indonesia. Tapi mimpi nggak ada yang salah kan? Untuk menghadapi tekanan setinggi ini, pelatih Patrick Kluivert diyakini akan memanggil 23 hingga 26 pemain di setiap pertandingan. Dan jika melihat tren sepak bola modern, biasanya hanya akan ada 4-5 penyerang murni yang akan mengisi sektor lini depan. Dan saat ini, kita masih sangat kekurangan itu, mengingat Ole cedera. Artinya, dari sekian banyak nama striker yang sedang naik daun, baik dari Liga 1, pemain diaspora, sampai talenta muda yang baru dinaturalisasi, hanya akan segelintir yang bakal dipilih. Awalnya, Erick Thohir sendiri bilang hanya 2 penyerang yang masih dirahasiakan identitasnya. Dan seketika itu juga muncul 2 sosok nama yang jadi spekulasi, yaitu Emiliano Jonathans dan Dean Zimmergen. Akan tetapi siapa sangka percikan kecil dari mulut seorang staf PSSI bisa membakar seluruh media sosial. Wawancara sederhana bareng Nusantara TV yang awalnya cuma sekedar konten ringan tiba-tiba jadi bara api baru dalam drama naturalisasi timnas Indonesia. Dan bukan tanpa alasan. Dari mulut Pak Arya terselip satu pengakuan yang sedang diproses bukan 2 tapi 3 pemain. Sejauh ini 2 nama yang disebut-sebut adalah Emiliano Jonathans serta Dean Zimmergen. Dan Yusa Nugraha, orang yang belakangan sering jadi penyambung suara rakyat bola di luar negeri, telah memberikan bocoran lewat berbagai kanal informasi. Ia mencoba memberi sedikit terang di tengah kabut misteri.
Miliano Jonathans mungkin proses pengecekannya sudah 70%, tapi Dean Zerbergen sepertinya masih stuck. Pemainnya sendiri juga mengaku belum ada kontak lagi dari PSSI. Dan dari keraguan soal Dean Zerbergen, muncullah nama Laurien Ulrich. Sosok yang satu ini memang bukan striker murni, tapi kalau kamu tanya, apakah dia bisa menyerang? Jawabannya lebih dari bisa. Musim lalu, saat memperkuat VfB Stuttgart tuh, Laurien tampil memikat. 41 pertandingan, 6 gol, 17 assist. Itu bukan sekedar statistik. Ia memang bukan penyerang murni, tapi playmaker dan bisa jadi winger. Laurien adalah semacam arsitek dalam bayang-bayang sang kreator yang bermain di belakang striker dan membuat segalanya terlihat mudah. Dan kabarnya, dia sudah berkomunikasi dengan Fardy Bahdim. Plus, beberapa kali terlihat memberikan like dan menanggapi komentar tentang Indonesia di media sosial. Tapi kalau kita jujur, pemain seperti Laurien Ulrich akan membawa dimensi baru. Dia bukan sekedar mencetak gol, tapi juga menghidupkan ruang. Dan siapa tahu, mungkin itulah yang dibutuhkan timnas saat ini.